Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berdasarkan karena banyaknya yang meminta saya untuk membuka bimbel khusus untuk formasi P4 dan untuk guru SD, maka oleh sebab itu pertama di sini saya akan buatkan dulu eh, materi atau soal pembahasan terkait dengan soal P3K guru SD untuk pelamar umum atau prioritas 4. Nah, di sini Bapak Ibu guru, kita akan bahas dari soal pedagogi dulu, baru nanti kita akan lanjutkan ke soal-soal berikutnya. Baik, sekarang kita langsung saja bahas soal yang pertama. Pak Wendy melaksanakan pembelajaran sesuai dengan buku pegangan, namun jarang melaksanakan penanaman karakter. Jika ada peserta didik yang saling mengejek, cenderung didiamkan. Peserta didik yang terlambat datang hanya ditanya seadanya tanpa tindak lanjut. Tugas yang diberikan peserta didik pun sering tidak dikumpulkan. Pak Guru Wendy juga cenderung membiarkan peserta didik yang tidak melaksanakan tugas piket membersihkan kelas. Berdasarkan ilustrasi di atas, manakah pernyataan yang paling tepat berkaitan dengan kredibilitas dari Pak Wendy sebagai guru? Apakah A. Kurang kredibel karena belum melaksanakan tugas pokoknya sebagai pendidik, yang B. Kredibel karena melaksanakan tugas pokoknya sebagai pengajar, yang C. Kredibilitas tinggi karena sudah berpengalaman, yang D. Kredibel karena sudah mengajar sesuai dengan buku pegangan, yang E. Kredibel karena termasuk guru yang jarang absen. Baik Bapak Ibu, kalau kita lihat berdasarkan soalnya bahwa di sini Pak Wendy itu cenderung mendiamkan siswanya, ya. Kemudian peserta didik yang terlambat itu tidak ditegur atau ditanya atau didalami kenapa dia terlambat, tetapi dia bersikap mohon maaf, dia bersikap bodoh amat kepada siswanya. Nah, maka kalau dari ini dia terlihat sangat tidak mementingkan tugas pokoknya. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang mohon maaf, yang A ya, yaitu kurang kredibel karena belum melaksanakan tugas pokoknya sebagai pendidik. Baik Bapak Ibu, kami mengadakan program bimbel P3K Guru SD khusus untuk kebutuhan umum ini ya. Karena P4 itu nanti beda bentuk soalnya dengan P2 dan P3. Mohon maaf di sini seharusnya P4 ya. Nah, untuk P2 dan P3 itu nanti soalnya adalah situasi kerja sederhana. Kalau P4 itu nanti bentuknya adalah soal pedagogi dan juga mata pelajaran. Jadi sesuai dengan tahun yang lalu kalau yang P4 ini. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang berminat untuk mengikuti bimbel ini, silahkan Bapak Ibu mendaftarkan di nomor WhatsApp 081803358023 dengan cara ketik daftar PPPK P4. Nah, untuk pendaftaran maksimal nanti Bapak Ibu guru pada tanggal 25 Oktober ya. Mohon maaf ini belum saya ubah. Jadi nanti Bapak Ibu guru akan mendapatkan 10 pertemuan, gratis 3 tryout plus 10 tryout kecil, kemudian gratis 10 video rekaman bimbel. Di sini tidak ada paket-paketannya ya untuk P umum. Kemudian gratis handout file soal dan pembahasan. Baik, Bapak Ibu, nanti untuk pelaksanaan pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 5 November tahun 2023. Jadi nanti untuk bimbel yang P umum ini kita akan laksanakan di sore hari ya. Baik, sekarang kita akan bahas soal berikutnya. Pak Imam adalah guru kelas 5 SD. Beliau akan menyusun RPP dengan KD 3.3. Meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Hal pertama yang dilakukan adalah menentukan indikator. Salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk KD tersebut adalah titik-titik. Apakah A, peserta didik mampu, mohon maaf ya, peserta didik mampu membedakan informasi teks eksplanasi dari media cetak dan elektronik. Yang B, membuat bagan pokok-pokok informasi dari teks eksplanasi yang dibaca. Yang C, mengamati teks eksplanasi dari media cetak. Yang D, mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi dari media cetak. Kemudian yang E, menyampaikan pokok-pokok informasi secara tertulis.
Baik, kalau kita lihat Bapak Ibu Guru dari soalnya bahwa di sini disebutkan tentang KD 3.3 yaitu KD pengetahuan, dia meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak dan elektronik. Nah, dari kompetensi ini Bapak Ibu Guru, dari kompetensi dasar ini yaitu tentang meringkas teks penjelasan eksplanasi. Nah, apa hal yang pertama yang kita lakukan terkait dengan indikator ini? Nah, maka nanti rumusan indikatornya itu seperti apa? Kita lihat yang A, peserta didik mampu membedakan informasi teks eksplanasi dari media cetak dan elektronik. Baik, yang ini kita akan simpan Bapak Ibu Guru ya. Di sini membedakan informasi. Oke, ini kita akan simpan dulu tentang teks eksplanasi dan juga media cetak. Kemudian yang B membuat bagan pokok-pokok informasi dari teks yang dibaca. Baik, yang B ini kita simpan ya. Kemudian yang C mengamati teks eksplanasi dari media cetak, ini bukan yang tepat karena di sini diminta untuk meringkas, maka nanti lebih baiknya itu kita sesuaikan dengan kata kerja operasional yang ada di sini. Kemudian yang D mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi dari media cetak. Oke, yang ini kita akan simpan Bapak Ibu Guru ya. Kemudian yang E menyampaikan pokok-pokok informasi secara tertulis. Oke, baik, yang E juga kita akan simpan. Nah, kalau kita berdasarkan dari KD-nya Bapak Ibu Guru itu tentang meringkas teks, penjelasan eksplanasi. Jadi yang diringkas adalah teks penjelasan eksplanasi tersebut. Itulah yang akan diringkas. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban D. Ini sesuai dengan KD-nya yaitu mengidentifikasi. Nah, kalau yang B ini tidak sesuai dengan KD-nya karena ini lebih tepat kepada KD 4 ya. Dan jadi ini tidak sesuai. Kemudian yang A membedakan informasi teks eksplanasi dari media cetak dan elektronik. Nah, di sini bukan untuk membedakan tetapi nanti untuk meringkas Bapak Ibu Guru ya. Jadi lebih tepatnya nanti mengidentifikasi atau mencari informasi dari teks eksplanasi dari media cetak. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban D. Kemudian soal berikutnya, pada muatan PPKN, seorang guru kelas 4 yang akan mengajar subtema bangga pada budaya bangsaku menuliskan kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Guru tersebut ingin menekankan dan menganalisis unsur-unsur konsep perahu, suku Asmat, Papua, dan menggugah rasa mencintai tanah air, maka media yang sesuai adalah titik-titik. Apakah A. Gambar, B. Grafik, C. Media foto, D. Sketsa, E. Video. Nah, kami sering sampaikan di beberapa pertemuan bimbel saya bahwa apa saja media yang digunakan itu Bapak Ibu Guru, yang penting media tersebut bisa menyampaikan apa yang ada di dalam materi. Nah, di sini materinya adalah tentang menganalisis unsur-unsur konsep perahu suku Asmat. Nah, di sini adalah menganalisis konsep perahu suku Asmat. Nah, kalau dia ingin menganalisis Bapak Ibu Guru, maka yang lebih tepat itu karena di sini yang dianalisis adalah unsur-unsur konsepnya, maka yang paling tepat nanti adalah video, yaitu jawaban E. Baik Bapak Ibu, jangan lupa untuk mendaftarkan diri di bimbel PPPK Guru SD untuk P4 atau umum ya. Jadi nanti Bapak Ibu Guru akan mendapatkan 10 pertemuan dari bimbel ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.